kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak hidup dalam kebimbangan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi hidup karena percaya. Kami mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Mantap, puji Tuhan. Ada shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar Tiberias? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia. Di cabang Gading Nias, khususnya jam 8 malam di live streaming. Puji Tuhan. Ya, senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu dan juga jemaat-jemaat live streaming yang nonton baik di dalam maupun di luar negeri. Saya minta izin untuk shalom dulu Bapak Ibu untuk jemaat yang nonton di daerah maupun di luar kota maupun di luar negeri. Ya, mengucapkan shalom untuk Tiberias Batam, Medan, ya, juga mengucapkan shalom untuk seluruh jemaat Tiberias di Jawa Barat, Bandung, Tiberias Semarang, Salatiga. Untuk shalom juga untuk Tiberias di Surabaya, Jawa Timur, Tiberias Bali, shalom. Tiberias Makassar, Toraja, Tiberias Sulawesi Utara, Kota Manado dan sekitarnya shalom, dan Tiberias Kalimantan di Pontianak, ya, di Palangkaraya dan di Banjarmasin. Puji Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Kita sudah masuk di minggu keempat ya Bapak Ibu di bulan Agustus. Tidak terasa waktu cepat, sangat cepat ya. Bulan Agustus minggunya ada 5. Artinya saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu maupun jemaat-jemaat di live streaming. Jangan main-main dengan waktu ya. Jangan main-main dengan hidupmu ya. Kita sudah nonton televisi, kita sudah banyak melihat contoh bagaimana ada banyak orang yang hidupnya sia-sia. Tidak mendapatkan mahkota kehidupan, tidak mendapatkan keselamatan. Makanya hari ini juga firman Tuhan ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya. Bagi siapapun hidupnya ada firman. Ya, firman itulah yang berkuasa untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Ya, bisa dikeluarkan judul khotbah saya pada malam hari ini. Yuk, bisa dikeluarkan judul khotbah saya pada malam hari ini. Ah, ini dia. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, yang mau tulis-tulis, mau foto-foto, nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita buka Yakobus 1 ayatnya yang ke-21. Yakobus 1 ayatnya yang ke-21. Yuk, silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Oke, puji Tuhan. Langsung keterangannya. Hidup ini adalah suatu perjalanan yang ujungnya adalah kekekalan. Kekal dalam penderitaan karena terpisah dengan Allah, atau kekal bersukacita bersama Allah di dalam sorga. Ya, tadi saya katakan Bapak Ibu, kita sudah masuk minggu keempat, gak terasa di bulan Agustus. Perasaan kemarin baru masuk bulan Agustus, ya tiba-tiba udah masuk di minggu keempat. Apakah langsung tiba-tiba loncat dari minggu pertama langsung minggu keempat? Enggak. Kehidupan bersama Tuhan bukan sulap, bukan magic, tetapi prosesnya Tuhan itu indah bersama kita. Ya, makanya ketika tadi saya katakan firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu, ya, hidup kita itu ujung-ujungnya akan menuju kepada kekekalan. Ya, kekekalan itu berbicara apa? Hidup terpisah dengan Tuhan atau hidup bersama dengan Tuhan? Ini yang harus kita pikirkan loh Bapak Ibu. Karena apa? Karena di akhir zaman ini banyak orang lupa untuk menyelamatkan jiwanya Bapak Ibu. Ya, mereka lebih senang datang kepada pendeta dan minta didoakan, Pak tolong doakan selamatkan aset saya. Ya, selamatkan rumah saya Pak, mau diambil dengan bank. Pak selamatkan Pak tanah saya yang ratusan hektar di puncak mau diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Katanya begitu. Ada banyak yang jemaat datang kepada kami sebagai hamba Tuhan untuk menyelamatkan setiap aset-asetnya. Nggak ada yang salah dengan itu.
Kalau itu memang bagian kita, kalau itu memang hak kita, kita berjuang dan kita percaya Tuhan pasti tolong Bapak Ibu dan saya. Ya, tetapi jangan terlena begitu. Jangan kita asik untuk membela hak, untuk membela aset kita, untuk membela sesuatu yang tidak kekal di dalam dunia ini, tetapi kita lupa untuk apa? Berjuang menyelamatkan jiwa kita. Ya, Bapak Ibu. Makanya tadi Yakobus 1 ayat 21 mengatakan apa? Jangan sampai yang kotor-kotor itu berdiam di dalam hidupmu. Biarkanlah yang kotor, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu benar-benar harus dibereskan, dibersihkan dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Melalui firman, Bapak Ibu. Kita gak bisa berjuang seorang diri untuk bisa hidup di dalam kekudusan tanpa firman. Gak bisa. Kita gak bisa berjuang seorang diri untuk supaya hidup kita tidak berkenan, supaya hidup kita tidak bercacat celah. Di hadapan Tuhan dengan kekuatan sendiri, kita pasti gagal. Ya, kita pasti gagal. Bapak Ibu boleh cek dengan kekuatan sendiri, kita pasti gagal. Dan kita pasti fail terus di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya ada firman, ini hebatnya firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup harus ada firman. Ya, sepanjang hari ini saya makan gak terlalu banyak, tapi sekali makan jebret Bapak Ibu. Ya, tadi pagi istri saya bikin quaker oat sarapan. Puji Tuhan, ya. Terus tadi siang kita makan nasi padang di Kelapa Gading, barbar, makan hebat. Ya, saya bersama tim, ayo kita makan puas, kita bikin kenyang sampai malam. Hari ini saya belum lapar-lapar nih Bapak Ibu. Ya, apa yang saya makan adalah memuas kedagingan saya. Supaya apa? Ketika saya makan nasi, saya makan lauk pauk, saya minum air putih, saya minum ada sedikit teh manis begitu. Itu memberikan kekuatan bagi jasmani saya. Tidak ada memberikan kekuatan bagi roh saya, Bapak Ibu. Ya, ada kebanyakan orang lebih senang memuaskan kedagingannya, lebih senang memberikan kekuatan kepada jasmaninya. Mereka lupa yang nanti masuk alam roh bukan jasmaninya, tetapi apa? Rohaninya. Oh, berarti Pak kita nggak usah ngurusin badan dong, bukan begitu ceritanya. Tetap kita menjaga badan, tetap kita menjaga kesehatan, karena ini adalah tubuh kita adalah bait Allah. Ya, tetapi kita harus tahu kekekalan bukan berbicara jasmani, kekekalan bukan berbicara daging, tapi kekekalan berbicara apa? Roh, berbicara spirit. Ini yang harus kita selamatkan. Ya, saya dulu punya murid, Bapak Ibu, saya ngajar di sekolah internasional. Ada kali 10 tahun saya ngajar sport, ya, ngajar olahraga. Ya, ada banyak anak-anak muda yang matinya tabrakan, pulang dari clubbing, mabuk. Nabrak truk masuk kolong. Ya, orang tuanya bisa apa? Nangis Bapak Ibu. Ya, anak saya matinya tabrakan. Masa anak Tuhan matinya kayak begitu Bapak Ibu? Masuk kolong, ya kan ketika ditanya, kok bisa tabrakan? Pulang clubbing, mabok. Aduh. Ya. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya waspada. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya berjaga-jaga di akhir zaman ini. Makanya harus ada firman. Ya. Saya ketika dikasih tahu ada kejadian itu, hati saya miris, oh Tuhan. Karena apa? Karena anak itu dulu sering kita latih main basket Bapak Ibu. Gak nyangka kok pergaulannya begitu. Di hari-hari terakhir ini kehidupan dunia makin jahat. Iblis sekarang sedang berjuang keras bagaimana membawa manusia bukan masuk sorga tetapi membawa manusia untuk hidupnya masuk di dalam neraka. Sangat mengerikan Bapak Ibu, sangat mengerikan. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya hidupnya ada firman. Percaya deh kalau hidup kita ada firman, Tuhan yang menjamin setiap kehidupanmu. Amin. Tuhan yang menjaga rohmu, Tuhan juga yang menjaga jasmanimu, Tuhan juga yang menjaga setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Setiap aspek kehidupanmu, tangan Tuhan yang kuat akan menjaganya. Ya, gak usah khawatir tentang perusahaanmu, gak usah khawatir tentang investasimu, gak usah khawatir tentang masa depanmu. Selama hidupmu ada firman, engkau bisa berbuah banyak. Itu hebatnya Tuhan kita. Makanya hormati firman. Ya, junjung tinggi firman Tuhan dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena firman itu yang akan turun tangan untuk membela Bapak Ibu dan saya. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada haleluya Tiberias? Amin ya. Tegang ya Tiberias Gading Nias ya. Padahal udah ada asap-asap Bapak Ibu. Ini ada jual es krim apa ya?
Apa kembang es? Saya tadi pas masuk ini, wih, ada asap ini. Siapa yang jual sate? Saya bilang begitu. Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan itulah yang menjaga, berkuasa menjaga jiwamu. Segala sesuatu kalau baik-baik saja belum terasa. Ya, coba Bapak Ibu tanya orang yang mau hampir mati, tanya aja pengalamannya gimana. Waduh, tanya. Tiberias tuh banyak pengalaman dengan orang-orang yang hampir mati, yang mereka lihat alam roh, bukan hanya gembala sidang aja yang melihat alam roh, tetapi banyak jemaat yang pernah lihat itu. Saya pernah juga ketemu dengan jemaat-jemaat seperti itu dan mereka mengatakan, Pak, serukan pertobatan, Pak, serukan tentang akhir zaman, jangan takut Pak. Mereka aja belum lihat namanya alam roh. Saya Pak sudah hampir mati Pak. Itu setan setinggi gedung hampir mencabik saya Pak. Untung tangan Tuhan yang kuat menjaga hidup saya. Tiba-tiba saya kebangun dari ruang ICU. Dan saya sadar sampai sekarang. Saya gak mau kembali lagi dalam kehidupan saya yang lama. Kita kan belum lihat setan aja kan. Kita kan cuma lihat kan setan kuntilanak. Jin dan jun, tuyul dan bayul. Bener gak? Iya kan? Tapi kan kita belum lihat namanya seremnya alam roh. Saya juga belum pernah lihat alam roh. Saya kalau lihat alam roh, dengar cerita, saya dengar benar kalau gembala sidang cerita. Ya, saya belum pernah lihat namanya alam roh setan bagaimana. Saya belum pernah lihat, saya jujur. Tapi saya belajar dari Alkitab, saya belajar dari kesaksian gembala, saya dengar dari kesaksian jemaat yang sangat mengatakan, Pak, mendingan Bapak marahin aja jemaat, kasih tahu jemaat, gak apa-apa Pak, sakit hati deh. Yang penting mereka tahu. Ya, mereka sadar sekarang daripada mereka nanti sadarnya ketika rohnya sudah terangkat dari tubuhnya, gak ada guna Pak. Ya, jemaat Tiberias, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya loh. Bener loh, ini Bapak Ibu yang jam 8 makin banyak nih, artinya apa? Bukan lagi makanan baik yang rohani yang saya harus kasih. Harus makanan keras kepada jemaat-jemaat pada malam hari ini. Saya udah gak bisa lagi ngajarin Bapak Ibu, ya King Kong badannya besar. Gak bisa. Karena basic saya dulu sering ngajar Bapak Ibu, jadi saya basicnya tuh ngajar kepada jemaat. Saya pengen kasih tahu kepada jemaat, jangan sia-siakan hidupmu. Firman Tuhan yang Tuhan kasih. Bukan hanya berbicara berkat, bukan hanya berbicara mujizat di akhir zaman ini. Bukan hanya berbicara itu. Tetapi Bapak Ibu dan saya harus lulus dalam perjalanan iman di akhir zaman ini. Ya, kita melewati masa sukar, kita lulus atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Lulus gak nih? Ayo, lulus gak dalam masa-masa sukar ini? Lulus gak? Bukan hanya iman, yes. Berkat, yes. Ya kan? Pertanyaannya lulus atau tidak kita memasuki masa-masa sukar ini. Kalau mau lulus sama firman Tuhan. Kalau mau lulus rendah hati. Kalau mau lulus jangan sombong. Kalau mau lulus andalkan Tuhan. Kalau mau lulus jangan andalkan logikamu. Kalau mau lulus jangan andalkan pengertianmu sebagai manusia. Serahkan semua masa depanmu. Serahkan semua rencanamu kepada Tuhan. Maka Dia yang akan meluruskan jalan hidupmu. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Kita masuk dalam pertanyaan. Yuk. Nah, belajar dari Alkitab. Mengapa firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa? Ya, pertanyaannya sederhana loh Bapak Ibu. Jangan dikeluarkan dulu. Nah, ini dia. Belajar dari Alkitab. Mengapa firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa Bapak Ibu dan saya. Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan. Ini kan sesi terakhir ya, jadi bisa sampai jam 12 ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa kita bikin dua sesi, nanti saya minta izin sama gembala ya, gak apa-apa ya. Kuat ya Bapak Ibu ya, habis ini kita istirahat makan sate, balik lagi. Nah itu dia, bercanda Bapak Ibu ya. Oke yuk yang pertama, yuk kita relax, kita santai ya. Yang pertama, mengapa firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa? Yang pertama, karena firman Tuhan memberikan panduan yang tepat dan benar bagi kita. Ya, karena firman Tuhan memberikan panduan yang tepat dan benar bagi kita. Yuk kita buka Mazmur 119 ayatnya 105. Ini pasti ayatnya udah Bapak Ibu udah kenal ya. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi Pak. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, keterangannya yang saya buat. Yuk langsung.
Kita harus memilih dan menetapkan hati serta komitmen untuk membiarkan firman Tuhan yang membimbing dan menuntun jalan hidup kita. Ya, pertanyaannya, selama kita hidup di dunia, siapa yang menjadi pembimbing dan menuntun jalan hidup kita? Ya, ada yang bilang Yesus, mantap Pak. Tapi ada juga yang diam. Ya, ada beberapa jemaat tanya sama saya, Pak, bagaimana sih Pak mengerti kehendak Tuhan? Beberapa jemaat tanya sama saya loh, pulang dari live streaming. Bapak Ibu harus tahu, pulang dari live streaming itu pertanyaan di DM sama WhatsApp itu datang bertubi-tubi seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Wow. Puji Tuhan saya punya handphone sudah baru Bapak Ibu, puji Tuhan. Handphone yang lama ngeheng. Hang. Istri saya berapa kali bilang, Bang ganti handphone Bang, ini kayak udah mulai panas Bang. Kok bisa panas begini ya? Iyalah, yang WA panas semua saya bilang. Masalahnya panas semua. Saya kadang-kadang kalau lihat masalah jemaat geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Pak ada masalah ini, belum beres minta didoain, dia kirim lagi WA. Pak ada masalah, belum beres, kita belum beres doa. Dia sudah kirim masalah, bertubi-tubi. Ya. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana sih Pak mencari kehendak Tuhan? Kalau kita mau mengerti dan tahu kehendak Tuhan, bukan tanya pendeta. Pendeta ini hanya sebagai alat, tetapi Tuhan mau Bapak Ibu dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, makanya Alkitabnya tuh di rumah tuh dibaca, Alkitab tuh di rumah tuh dibaca. Jangan sampai berdebu. Tadi saya katakan, junjung tinggi firman Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau menjunjung tinggi firman Tuhan dalam hidupmu, firman Tuhan itu juga yang akan mengangkat engkau naik dan masyhur hidupmu di bumi. Ya. Firman itu pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Coba lihat sekarang orang jalan, mempunyai jalan hidup gelap semua. Gelap. Saya sampai hari ini kalau ketemu dengan teman-teman saya Bapak Ibu. Teman-teman kita dulu main-main basket, teman-teman kita dulu masih senang-senang musik-musik hip hop, nge-rap bareng Bapak Ibu. Dulu kita rapper loh Bapak Ibu. Yo yo, what's up? Yo 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 yo. I am Eminem yo. MC Hammer, Kentucky dung 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 dung, MC Hammer. Kalau anak sekarang nggak tahu MC Hammer, anak zaman dulu tahu MC Hammer tahun 80 tahu itu. Celana baggy, ololop gitu. Ya kan bener kan? MC Hammer, Vanilla Ice. Ya, sampai sekarang kalau kita datang Bapak Ibu, kalau kita datang, aduh, mohon maaf, saya bukannya bagaimana, tapi saya melihat miris hati saya. Jalannya masih itu lagi, gelap lagi. Kadang mereka tanya sama saya, bagaimana sih, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Mereka tanya sama saya. Saya bilang, jangan tanya saya. Tanya Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Punya Alkitab nggak di rumah? Punya. Ya dibaca dong Alkitabnya. Jangan sampai Alkitab berdebu. Tiba-tiba tukang jualan koran bekas ada. Sampai kejual Alkitabnya. Oh Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang sedih loh. Ada kayak sampai Alkitab sampai kejual di koran-koran bekas tuh di mana di Kuitang itu banyak itu Alkitab bekas. Kita kalau jalan dulu cari buku, wih Pak ini Alkitab, iya Pak nemu Pak di koran bekas Pak, astaga nemu di koran bekas. Padahal ini harta terpendam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mengatakan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, hidupmu berbeda. Ya, yuk. Kalau kita sekarang berjalan dengan firman, artinya apa? Ada terang. Kalau kita berjalan dengan firman, artinya apa? Jalan kita kelihatan. Oh, di sana ada Yesus. Yes, kenapa? Karena ada terang, Bapak Ibu. Ketika kita berjalan dalam pertandingan iman, kalau kita berjalan dalam pertandingan iman, tetapi gelap, kita mau lihat apa di dalam gelap? Tidak bisa lihat apa-apa. Kita hanya seperti petinju yang memukul, tapi nggak ada lawannya, Bapak Ibu. Salah pukul. Iblis cuma bilang, hahaha. Kayak orang bego kan, pukul-pukul kayak petinju, lawannya nggak ada. Gua kerjain lu. Ya, kayaknya sih enak jalan sama iblis ya, senang, mantap. Ya, tapi ujungnya maut. Tapi kalau sama Tuhan, jalanmu terang, kau melihat Tuhan di depan. Dan Tuhan mengatakan apa? Imanmu pasti aku jawab. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita melihat ke depan, ada jalan. Kata Tuhan, inilah jalan pengharapan yang harus kau tempuh. Pengharapanmu kepadaku tidak akan pernah mengecewakan, kata Tuhan. Enak.
Waktu kita berjalan dalam pertandingan iman, kita melihat ada Yesus, ada pengharapan. Oh, puji Tuhan. Ketika zaman lagi susah, kita nonton berita, beritanya buruk-buruk terus. Tetapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, kata Tuhan apa? Jangan takut anakku, aku besertamu. Puji Tuhan. Lihat, setiap perkataan Tuhan mengandung damai sejahtera. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan, ketika hari ini Bapak Ibu lagi sulit, kata Tuhan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita yang dulu bersungut-sungut, kita yang dulu hopeless, kita yang dulu mengatakan Tuhan gak sanggup lagi. Ketika firman dinyatakan, kita mengatakan apa? Puji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Aku percaya Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Aku percaya. Tuh. Tuhanku ajaib. Tuh. Kau turun tangan. Tuh. Apalagi? Memulihkanku. Tuh. Ini suara saya bagus benar kan? Iya. Pendeta Gideon pernah nyanyi di Sarbini. Dia kan kalau habis khotbah nyanyi. Gak sebagus suara saya Bapak Ibu. Gak sebagus. Gak sebagus. Kita kan 2 Simanjuntak di Tiberias ini. Ya, saya doa kita selalu setia sampai selama-lamanya di Tiberias. Tapi ada plus minusnya. Gideon mungkin langsing, badannya saya langsung. Iya, dia semenjak menikah kan jaga makan. Kan istrinya kan Manda kan, orang entertainment kan pasti, ayo jaga makan. Tiap hari makan wortel itu Gideon. Kelinci dong. Tiap hari makan wortel. Kalau Palek makan apa? Kalau kita kan makan apa aja. Tadi malam saya pulang dari Bogor sama istri McDonald. McDonald, tapi tadi pagi makan Quaker Oat, ada jus. Istri saya bikin, mantap istri saya. Ya. Gideon makan wortel, makanya badannya langsing. Temenan sama pendeta Jonathan langsing. Kalau saya langsung. Ya, dari segi suara Gideon agak falas. Kalau saya iya, nah itu bagus. Saya tadi perjalanan dari mana tuh? Dari Kelapa Gading menuju Sarbini, ada banyak laporan. Pendeta Alek diomongin sama pendeta Gideon di live streaming. Saya lagi doa itu di mobil. Masuk alam roh. Saya bilang sama ibu itu, Bu, gak apa-apa Bu. Gak akan saya balas Bu. Tapi saya akan hina Bu, saya bilang. Bercanda Bapak Ibu ya. Kita kan temenan biasa, ceng-cengan biasa aja. Gak sampai kasar-kasar kok. Tapi memang suaranya jelek Bapak Ibu ya. Ini pasti ada yang lapor, nih pasti pertanyaan, ada yang DM Gideon, nih pasti saya percaya ini. Ini mata-mata Gideon 1-2 saya lihat ini, saya bilang. Sampai kapan mau mengandalkan kekuatan sendiri sehingga engkau tidak bisa menemukan jalan? Sampai kapan Pak? Sampai kapan Bu yang mengatakan, pengalaman saya banyak Pak Pendeta. Pak Pendeta lihat aja, iya kita lihat aja, jalanmu buntu. Ya, saya adalah pendeta yang nyetir, saya bisa nyetir. Kalau hari Minggu ada tim, tapi kadang-kadang saya pelayanan kalau tengah minggu gak sama tim. Kadang tim juga kerja, ada bisnisnya, ada usahanya. Kadang-kadang kita dapat undangan Bapak Ibu. Apalagi hari Sabtu sebelum Covid itu banyak undanganku ke daerah Bekasi Timur, Cibitung. Waduh banyak undangan-undangan persekutuan doa yang entah di mana itu alamatnya. Beneran kalau rumahnya, Pak datang ya rumahnya di Menteng, dekat Menteng. Pak ini alamatnya Pak. Gang Senggol, di mana Gang Senggol nih saya bilang. Ya kan Gang Senggol, Tambun, di mana? Tambun juga kita jarang ke sana. Ini Pak Sherlock ya, di Sherlock. Kita pakai Waze, kadang pakai Google Map. Kadang-kadang salah juga. Kita udah masuk kiri kanan, ke hutan. Ditelepon sama orangnya, Pak udah sampai mana ya? Kok lama bener belum nyampe? Bapak kasih Sherlock ini alamat yang bener sih. Udah Pak, kalau Bapak ikutin Waze atau Google Map pasti nyampe. Nyampe dari mana? Depan saya hutan, saya bilang. Sehebat-hebatnya teknologi tentang jalan bisa salah juga loh. Kita kan pernah mengalami juga, bener gak? Yang paling amsyong itu handphone boleh canggih, tapi sinyalnya mati. Saya pernah ceritakan
mau pulang dari Tomohon mau ke Manado. Saya punya tim waktu itu, Tinoor 2015, jembatan lagi hancur. Saya punya tim bilang, Pak Pendeta tidur saja tenang. Kita lewat jalan tikus, lewat jalan belakang, kita pasti sampai ke Manado. Ya silakan, kita baru pemain baru itu di Manado, 2015 kita baru masuk Manado. Saya tidur, wih dia masuk hutan, dia masuk sawah. Saya ngintip dikit kan. Biasa mata tukang nyontek zaman dulu ya kan. Ekor-ekor mata main. Dalam hati saya, ini jalan mana ini? Kok ada gunung, ada sawah, krik 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 krik. Kok mencekam begini? Weh, dia sambil nyetir, dia pegang handphone sampai begini-begini. Kayaknya dia takut ngomong sama saya. Kita kan seharian itu kan diem aja karena kita pemain baru. Saya bilang, bro gimana bro? Kak mohon maaf kak, kita punya sinyal hilang kak. Hah? Hilang saya bilang. Lu merek handphone lo apa? iPhone. Alah bikin malu saya bilang, iPhone sinyal hilang. Saya masih BlackBerry ya itu handphone saya. Boleh minta PIN, ya kan? BlackBerry aja sinyal strong loh, kuat. Dia iPhone leleh Bapak Ibu, dia punya sinyal. Ya saya bilang, udahlah tanya sama orang, tanya. Oh ya ada orang lagi pacaran di dekat tepi sawah. Perempuan sama laki-laki di atas motor. Siapa dan apa jonganang gitu. Masa Manado. Saya bilang, bro tanya aja bro. Iya tanya, bahasa Manado. Oh ya, ngana lurus Jo, nanti ke kiri. Udah ke kiri jalan raya, lurus. Itu sampai Manado. Dalam hati saya dekat bener ya. Tadi kayak perjalanan muter-muter kayak bangsa Israel 40 tahun. Iya. Udah, dapat kak. Mantap di pengharapan, tidak pernah mengecewakan. Sesuai firman kan, udah kita jalan lurus, kiri. Nyampe depan gereja lagi Bapak Ibu ya kan. Ya. Depan gereja lagi saya bilang, ya panduannya nyasar, yang mandu nyasar, yang nuntun ngaco. Saya bilang sama dia, bro udahlah kita ikutin aja lah jalan ke Manado, ikutin aja buka tutup. Kan kita ngindar buka tutup lama. Ya gereja beres jam 6 terakhir, jam 8 sampai Manado hampir jam 12 siang, jam 12 malam. Jam 12 malam balik ke hotel Quality, udah kayak orang mabok. Ya, beres mandi, saya minum teh manis panas, saya merenung. Secanggih-canggihnya buatan manusia bisa gagal juga loh. Tapi kalau Tuhan sudah menuntun, Tuhan sudah menerangi jalanmu, tidak ada yang bisa menggagalkan dalam setiap kehidupan kita. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Bagaimana caranya Alkitab belajar dari Alkitab. Mengapa firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa? Karena firman Tuhan memberikan panduan yang tepat dan benar bagi kita. Jadi biarlah hidupmu dipimpin sama Tuhan. Engkau pasti selamat dalam hidup kita. Ya, dalam hidup setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk belajar dari Alkitab. Mengapa firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa? Yang kedua, karena firman Tuhan dapat memperbaiki hidup kita. Ya, karena firman Tuhan dapat memperbaiki hidup kita. Kita buka 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Firman Tuhan itu untuk mengajar. Firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu untuk memperbaiki kelakuan. Dan firman itu untuk mendidik orang hidup di dalam kebenaran. Ya, itu Alkitab katakan. Yuk, saya keluarkan kalimat saya. Kita percaya melalui firman Tuhan yang tertulis, hidup kita dikoreksi. Dengan tujuan apa? Supaya hidup kita dalam pertobatan. Ya, ada satu ibu cerita sama saya, Pak, suami saya nggak mau dikoreksi, Pak, nggak mau ditegur hidupnya. Setiap hari ngerokok Pak, ngerokok terus. Kayak kereta zaman dulu Pak, kereta api. Tot. Ya. Terus anak saya negor Pak, Papa jangan merokok. Karena merokok itu merusak paru-paru, merusak hidup Papa. Papa nanti bisa cepat mati.
Papanya bilang, kalau kamu asal ngomong seperti itu, papa nggak mau bertobat. Tapi kalau ada firmannya dilarang merokok, jelas ada di Alkitab, papa hari ini berhenti. Wih, bingung itu anak sama ibu. Mah, ada nggak di Alkitab ayat dilarang merokok? Itu jemaat tanya sama saya. Anaknya tanya sama emaknya tanya sama saya. Shalom Pak Pendeta, yang dikasih Tuhan Yesus, yang baik hati mirip Jeremy Thomas, katanya begitu. Pak mau nanya dong, ada nggak di Alkitab ayat dilarang merokok? Saya bilang, coba ya sebentar ya, saya cari dulu ya. Saya ubek-ubek Alkitab, saya buka catatan, saya cari di internet, dilarang merokok, ayat Alkitabnya ada nggak? Kata Google, nggak ada om. Google aja bilang nggak ada. Tapi kan kita kan pendeta kan hikmat Tuhan hadir. Saya bilang, Tuhan jangan permalukan saya dong. Ini pertanyaan jemaat harus dijawab. Karena dia tanya, Pak ada jawabannya nggak Pak? Pak. Ibarat bebek ping terus ping. Bu sebentar bu, sabar bu, pendeta juga manusia bu, saya bilang. Ini ibu keras bener loh, kalau nggak dijawab semenit, dia langsung tanya, Pak sombong, nggak malam jawab, WA jemaat, buset deh kita juga lagi nyari jawabannya. Keras bener bu hidup ini. Tuhan langsung kasih ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Aku telah menebus tubuh yang fana ini dengan darah yang mahal. Coba cek bagaimana aku menebus setiap manusia. Aku hancur di atas kayu salib, kasih tahu orang itu. Saya tulis, tubuh kita adalah bait Allah. Ini ayatnya. Bagaimana Yesus mati di atas kayu salib menebus tubuh kita yang sakit-sakit fana ini. Dia harus hancur di atas kayu salib. Saya kirim, sat. Pak ini jawabannya, iya. Kirim lagi bu, ke anak ibu, sat. Kasih tahu anak iya, kirim lagi ke bapaknya. Padahal imamanya punya WA bapaknya, kenapa harus lewat anaknya ya kan? Pusing lah ini hidup ini. Ya, bapaknya dikasih lihat. Bu, Pak ini tubuh kita adalah baik. Aku nggak percaya. Aku cuma cari dilarang merokok. Apa ayat Alkitabnya? Nggak ada. Kalau memang mau cari dilarang merokok di SPBU. Anak muda, mulutnya kan bau asem sih. Ya, nggak ada di Alkitab. Adanya di SPBU. Ya. Tapi kalau kita mengerti tubuh kita bait Allah, sebenarnya ketika bapak itu dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan, sebenarnya dia harus cepat sadar. Ya, sama orang kalau mabuk-mabuk cap tikus, tuak begitu. Ditanya, jangan minum cap tikus, minum tuak. Di mana ayat Alkitabnya? Alkitab nggak bilang dilarang minum cap tikus, nggak ada di sana. Dilarang minum tuak nggak ada, dilarang mabuk-mabukan bir, korone, semua nggak ada di sini. Tapi kalau kita mengerti tubuh kita bait Allah, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, saya percaya kita nggak akan memasukkan hal yang najis di dalam tubuh kita. Ya, akhirnya bapak itu terus tarik rokok kudus, wih mantap, sambil batuk. Ya. Kata istrinya, sesuai dengan imanku Tuhan, ya, sesuai dengan imanku Tuhan, ya, cabut nyawanya dalam nama Yesus. Ya. Mungkin itu istrinya udah kesel bener kali ya. Kan kalau orang ngerokok kan ada tulis, merokok membunuhmu, ada orang lehernya dibolongin, nggak ngefek orang Indonesia mah. Saya berapa kali ke Alfamart beli roti, istri bilang, Bang kalau mau pulang nitip roti ya beli di Alfamart sama Indomaret, jangan lupa selainya. Iya sayang siap. Kita lagi ngantri, ya anak muda, cing, rokok Samsu 2. Samsu 1 2, Sampurna 1, filter 1 ya, bayar jebret. La Kadang duduk di parkiran Alfamart main balon-balon. Yang tertawa-tertawa pelaku juga nih. Kayaknya gue pernah lihat muka lo bro, ya kan? Kayaknya lu yang di Alfamart nih kayaknya nih. Paling nanti sadarnya ketika udah bengek. Ke RSPAD bawa sol ronsen. Udah kurus ceking pakai tongkat.
Papa kena TBC. Dukung doa ya. Mama telepon pendeta Alek. Mama ya, papa yakin itu pendeta penuh kuasa. Penuh mukjizat. Saya percaya paru-paruku sembuh dari nikotin. Kata Tuhan, siapa suruh lo ngerokok? Anak lu udah kasih tahu, istri lu udah kasih tahu, pendeta juga udah kasih tahu, udah pakai firman. Gak mempan. Tabur tuai. Iya. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, itu buahnya. Siapa suruh merokok? Artinya apa? Setiap hidup kita yang tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan, menghasilkan kebinasaan. Tapi kalau hidup kita dikoreksi sama Tuhan dan kita menyadari, oh iya Tuhan, ini memang salah. Aku bersyukur, aku sudah diingatkan sama Tuhan. Aku bertobat dari kehidupan lamaku. Aku berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidupmu pasti akan dipulihkan. Ya, saya berapa kali bersama tim, kita pelayanan konseling pelepasan Bapak Ibu. Ada yang baik, jadi baik, pulih, jadi. Ya, ada banyak perempuan yang, Pak, mohon maaf Pak, saya jatuh dalam dosa perzinahan Pak. Kita mau konseling pelepasan, Pak Pendeta bisa? Oh bisa, saya minta tolong sama tim saya lah. Yang perempuan sama perempuan biar enak ngobrolnya. Ya kan, kadang-kadang perempuan kan ada isi hati yang memang sensitif, yang kita pendeta, dia malu kalau ngomong sama pendeta. Saya minta tolong tim saya, tolong Bu, tolong bantu ya. Ya cerita, udah. Terus setelah beres konseling dia lapor sama saya, Pak Pendeta terima kasih loh. Saya sudah konseling pelepasan, saya sudah minta ampun sama Tuhan dan saya menyadari kesalahan saya. Saya dikoreksi, ditegur oleh firman. Saya bersyukur loh, sekarang saya hidup di dalam pertobatan. Pulih. Pak Pendeta tolong doain ya, saya pengen dapat jodoh Pak, saya pengen dapat suami. Sampai nangis. Saya rindu punya suami yang baik. Sedikit kumisan Pak. Loh kok kumisan? Iya karena kalau kumisan katanya anggota ikan lele Pak. Iya kalau lele kan gak ada selingkuh, buaya yang selingkuh Bapak Ibu. Iya. Doa, dapat loh suami. Mau menerima dia apa adanya. Dia mengatakan suaminya, lakinya, saya tidak melihat masa lalumu. Kan aku percaya kau sudah hidup dalam Tuhan. Masa lalu is masa lalu. Yang penting bersamaku, kita menjalani kehidupan bersama Tuhan. Dia menikah, dia punya anak, lucu-lucu. Baik tuh keadaannya. Itu hidup dalam pertobatan. Tetapi ada juga yang memang, Pak saya jatuh dalam dosa. Mau konseling pelepasan, iya. Ya. Pacarnya siapa? Ada si Jeki, Joko, Dedi, Dodo, Didi, Dore, Doro, Tapo. Banyak. Bertobat ya dari Joko, bertobat ya dari Bobby, bertobat ya dari Iwan. Bertobat ya dari ini, iya Pak. Bertobat ya dari Om, Koko, bertobat ya. Bertobat. Padahal dulu waktu sama laki-laki, banyak duit, Bapak Ibu setoran. Ya kan, sayang, habis nih, setor dong, oke. Simpenan. Datang pelepasan, pelepasan, panas. Touch, bakar, panas. Roh kenajisan keluar. Ya, segala, mohon maaf. Kalau orang jinak cabul, roh kenajisannya banyak. Keluar dari sini. Mohon maaf, keluar dari pencernaan. Baunya minta ampun Bapak Ibu. Udah pelepasan, udah dikoreksi sama Tuhan, udah enak. Kata Tuhan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Bulan pertama ayat-ayat. Janji Tuhan pasti iya dan amin. Kita lihat juga, sudah bertobat. Senang hati kita. Setiap hari Minggu ibadah. Saya kalau lihat, mantap. Kadang-kadang dia, shalom. Saya angkat tangan. Gitu. Oh iya kita kan jemaat pendeta kan harus bina hubungan. Status janji Tuhan tepat pada waktunya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mantap 2 bulan, firman terus saya bilang. Saya sama tim, Pak, mantap Pak. Puji Tuhan ya Bang. Minggu ketiga. Bulan ketiga tiba-tiba fotonya. Saya bilang, kenapa jadi begini? Kok balik lagi kehidupan yang lama? Ya kan? Saya bilang sama tim saya, Pak ini bagaimana? Wah, Pak Pendeta sudah balik lagi dalam kehidupan yang lama. Saya bilang, gereja, Covid Pak. Tuhan Yesus Covid. Padahal gereja udah buka. Ya, memang kalau dulu duit banyak, jatuh dalam dosa,
Ketika diproses sama Tuhan, itu duit-duit yang bukan dari Tuhan itu dibuang sama Tuhan, dienolin rekeningnya. Pertanyaannya, siap gak nol rekening kalau diproses sama Tuhan? Enggak, banyak yang gak siap Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka enak dapat duit dari dosa, kedagingan itu dimanjain, dikasih makan. Tuhan gak bisa kayak begitu. Tuhan mau kalau ikut dia, bersihin semua, total clear area dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kata Tuhan, biar aku sendiri yang mengisi berkat-Mu, kata Tuhan. Gak bisa, orang ini akhirnya perempuan ini ya jatuh lagi dalam dosa perzinahan. Ya, foto di Singapura, sama om-om. Tiba-tiba di tembok Cina, omnya berbeda lagi. Kok ganti-ganti ini, kayak piala bergilir. 17-an udah lewat, dia masih bergilir Bapak Ibu. Ya, saya bilang sama tim saya, udah Pak, gak usah dinasehatin lagi, kan sudah besar. Kecuali kalau masih anak kecil, kita jewer, kita sentir, kita cubit masih bisa. Udah gede, ya. Tapi yang tahu sekarang, yang sadar sekarang, yuk sadar. Kalau kita dikoreksi sama Tuhan oleh firman, buka hatimu selebar-lebarnya, hiduplah di dalam pertobatan. Ya, hiduplah di dalam pertobatan. Karena apa? Karena hidup dalam pertobatan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, makanya saya tulis tentang pertobatan. Coba buka, yuk hidup dalam pertobatan. Kita lihat, yuk hidup dalam pertobatan. Slide selanjutnya. Nah ini dia. Hidup dalam pertobatan yaitu hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam pertobatan yaitu hidup dalam kebenaran. Kita nggak bisa lagi kompromi. Hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita harus menyatakan kebenaran. Mulutmu jangan dusta lagi. Nyatakan iya, iya, tidak, tidak. Harus berani. Ya, kalau mereka memang mengatakan saya salah, ya bilang saya salah Pak. Saya siap bertanggung jawab, jangan dihilangin dulu. Ya. Hidup dalam kebenaran, menyatakan kebenaran. Berani mengatakan iya, berani mengatakan tidak. Selain itu jangan diucapkan. Karena Yesus ya atau tidak. Dan yang ketiga, berbuatlah kebenaran. Hidupmu harus ada buahnya. Tunjukin hidupmu bertobat. Ya, tunjukin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang bisa melihat, oh anak ini memang sudah hidup di dalam Tuhan. Aku melihat hidupnya lurus. Oh Bapak ini, aku percaya hidupnya di dalam Tuhan. Karena apa? Perkataannya sekarang baik. Oh, aku bisa melihat ibu ini sudah hidup dalam pertobatan. Karena apa? Hidupnya berbuat kebenaran. Gak zina lagi, gak cabul lagi, gak dusta lagi. Gak melakukan hal yang dosa. Tetapi setiap hari, day by day, selalu hidup untuk berbuat kebenaran. Ada haleluya Tiberias. Amin ya. Jadi hidup dalam pertobatan yaitu hidup dalam kebenaran. Menyatakan kebenaran dan berbuat kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, ya saya percaya jiwa Bapak Ibu dan saya pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa. Yang kedua, karena firman Tuhan dapat memperbaiki hidup kita. Jadi yang koslet-koslet hidupnya nih yang ancur-ancur masih ada kesempatan. Kalau memang mau berubah, bekerja samalah dengan firman Tuhan. Pasti hidupmu dipulihkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Ya, bagaimana firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwamu? Yang ketiga, karena firman Tuhan membawa kita kepada tujuan yang pasti. Karena firman Tuhan membawa kita kepada tujuan yang pasti. Kita buka Kolose 3 ayat 2 sampai 4. Kolose 3 ayat 2 sampai 4. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke, keterangannya langsung. Apa yang kita peroleh di sorga akan lebih berharga daripada apa yang hilang di bumi. Saya ulangi, apa yang kita peroleh di sorga akan lebih berharga daripada apa yang hilang di bumi. Bapak Ibu tahu, Nuh itu berteriak-teriak menyerukan pertobatan berapa tahun? Ayo, yang suka baca Alkitab, yang suka mendalami Alkitab pasti tahu. Nuh itu diperintahkan Tuhan bikin batra. Selama Nuh bikin batra, Tuhan kasih perintah juga, serukan pertobatan. Karena di zaman itu, zaman yang rusak, zaman yang hancur.
Nuh mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih Tuhan. Nuh mempunyai Tuhan perintahkan Nuh untuk bikin batra. Dan selama dia bikin batra, Nuh berteriak-teriak menyerukan pertobatan selama 120 tahun. Wih, 120 tahun loh. Itu waktu yang bukan sebentar. Gereja Tiberias 30 tahun menyerukan pertobatan. Baru 30 tahun. 120 kurang 30 berapa? Efisiensi apa? Hah? Efisiensi 90. Masih kurang 90 tahun lagi. Tiberias 30 tahun. Nuh 120 tahun. Saya ketika baca ini saya bilang, wih gila juga ini Nuh ya. Setia loh, dia berteriak-teriak, dia lagi bikin batra, tok, 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 tok. Ya, laki perempuan lagi bikin dosa. Nuh lagi ngapain kan nah? Nuh langsung bilang, bertobat kalian berdua. Jangan jinak cabul, tubuhmu bait Allah. Bertobat, bertobat, bertobat. Ngemeng bau lu. Itu bahasa jalanan itu ngemeng bau itu. Ya, cuma orang-orang tertentu yang tahu, maksudnya mulut lu bau Nuh gitu. Ngomong aja lo, ngomong besar lo Nuh. Yuk sayang yuk. Kita in the hoy. Ya, Nuh lagi ketok lagi bikin batra. Tok 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 tok. Ada yang mabok. Horas lae. Horas lae. Buado Nuh, buado. Lagi apa kau Nuh? Lagi bikin batra. Langsung Nuh lihat, kau lagi layak, mulutmu bau sekali itu, bau tuak itu. Kau mau, aku gak mau, aku tiap hari minum jus, katanya begitu. Ya, Nuh ditawarin mabuk gak mau. Nuh langsung teriak, bertobat kau layak. Kau tahu apa kau? Layak, katanya begitu. Macam laiku aja kau, katanya begitu. Mabok. 120 tahun Nuh berhadapan dengan orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Nuh berteriak, bertobatlah. Ini sama apa yang kejadian di perjanjian baru ketika Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, tapi mereka nggak mau bertobat. Mereka lebih senang mempertahankan kenikmatan dunia, tidak mau meninggalkan, tapi mereka lupa ada kekekalan di alam roh. Makanya tadi saya katakan lebih kehilangan dunia gak apa-apa. Karena apa? Sorga lebih berharga Bapak Ibu. Kalau kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dari mabuk, dari dosa, dari kenajisan, kedagingan, dan segala macam yang bertentangan dengan firman Tuhan, gak apa-apa. Tinggalkan itu semua, sorga lebih berharga Bapak Ibu. Itu tujuan pasti kita. Ya kan? Saya katakan, saya kemarin lagi ngajar nemenin istri saya belanja di mana? Di Grand Laki. Ketika saya berdiri saya bilang, ini orang-orang lagi belanja begini, ingat gak kalau Yesus datang gimana ya? Coba, lagi belanja bulanan loh, tiba-tiba Yesus datang bisa aja. Ya, tujuan kita pasti, target kita sorga. Kalau kita gak bisa melepaskan keduniawian kita, itu keduniawian itulah yang akan menghalangi kita terangkat ke sorga. Wut, lu kok gak keangkat-angkat? Ya, perjanjian lama ada Henok, ada Elia, mereka terangkat. Kenapa mereka tidak mengalami kematian? Karena mereka tidak duniawi. Tidak duniawi, mereka meninggalkan dunia. Bagi mereka dunia itu sampah. Ya, mereka hidup dalam firman Tuhan. Nuh bergaul dengan Henok. Henok bergaul dengan Allah berapa tahun? 300 tahun. Waduh, itu bukan waktu yang sebentar. Kita aja 2 jam berdoa. Mih, lama amat doanya Mih. Papa so lapar ini. Baru 2 tahun, baru 2 jam. Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Elia, ya, dia hidupnya berkomitmen jaga kekudusan. Terangkat mereka ke sorga. Ya, amin.
target kita tuh terangkat ke sorga. Ya, target Bapak Ibu dan saya terangkat ke sorga. Tiberias mempunyai visi misi, membawa jemaatnya terangkat ke sorga. Bergembira dong atas gereja ini. Bersukacitalah atas gereja ini. Kenapa gereja ini mengajarkan hidup kita ada tujuan yang pasti. Ya, kalau sampai ada duniawi-duniawi yang menghalangi kita untuk terangkat, putuskan hari ini. Minta gunting, putus. Putus, putus, putus. Jangan sampai gara-gara investasi, gara-gara aset kita, gara-gara tabungan kita, gara-gara pergaulan kita, semuanya menghalangi kita jadi warga sorga. Lebih baik kehilangan dunia, karena sorga lebih berharga. Ya, di dalam sorga kita bisa menikmati kebahagiaan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini. Ya, kesimpulan ya, semua senang ya udah kesimpulan ya. Nah, ini dia. Keselamatan jiwa itu yang paling utama. Ya, saya ulangi, keselamatan jiwa itu yang paling utama. Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk menjaga jiwa kita. Jadi taat. Dan kita akan melihat firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga. Hamba telah menyelesaikan setiap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebentar juga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelumnya kami ingin memberikan yang terbaik. Kami percaya ketika kami menabur di rumah Tuhan, menabur di ladangnya Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhanlah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih yang terbaik Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua saudaraku. Biarlah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai wujud rasa terima kasih kita malam hari ini, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik saudaraku. Dan bagi saudara yang ada di rumah juga, saudara ingin memberikan persembahan, di layar saudara ada 3 nomor rekening yang tertera di sana saudaraku dikasih dalam Tuhan. Saudara bisa transferkan persembahan saudara ke rekening yang tertera di layar saudara. Yang pertama ada di BCA KCU Gajah Mada di nomor rekening 012 3017771. Yang kedua ada di Bank Mandiri Kemang Raya di nomor rekening 126 0004328331 saudaraku. Dan tersedia juga di BCA USD KCU Gajah Mada bagi saudara yang ingin memberikan persembahan berbentuk US dollar. Saudara bisa transferkan persembahan saudara ke BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 0123018 327. Dan kami menghimbau kepada seluruh jemaat yang memberikan persembahan melalui via transfer, pastikan saudara transferkan persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya. Tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah juga siapkan hatimu. Di malam hari ini kita percaya melalui kuasa tubuh dan darah Yesus, yang sakit pasti disembuhkan, mujizat pasti terjadi saudara. Angkat suara kita bersama-sama. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Yuk kita bangkit berdiri jemaat Tiberias. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan
Puji Tuhan ya. Semua sudah menerima roti dan anggur. Saya juga sudah menerima banyak permohonan doa dari jemaat ya. Kita doa nanti semuanya pasti dijawab Tuhan ya. Amin Bapak Ibu. Kita angkat roti dulu tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Kristus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Kristus kita bisa kuat di akhir zaman ini. Kita bisa melihat mujizat-mujizat besar di dalam kehidupan akhir zaman. Dengan tubuh Kristus kita percaya tubuh kita sehat sempurna. Dengan tubuh Kristus kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Kami juga tolak terkapar di meja operasi, di ruang ICU. Kami juga menolak virus corona. Kami juga tolak penyakit-penyakit sampar. Tubuh Yesus yang sehat sempurna menjadikan tubuh kami sehat sempurna di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan untuk menuntun jalan hidupmu. Ya, supaya jalan kita tidak salah, supaya jalan kita tidak gelap. Tapi waktu jalan kita ada firman, terang semuanya. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan, pengharapan mujizat selalu ada. Minta sama Tuhan untuk selalu mengoreksi hidup kita. Kalau ada salah, kalau ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Dan yang ketiga, ingatkan Tuhan minta kita ingatkan ya. Dan kita percaya Tuhan mengingatkan kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita punya tujuan yang pasti. Sorga adalah target kita. Ya, jangan kita cinta dunia, kita tinggalkan dunia, sorga kita dapatkan, itu lebih berharga dari apapun. Ya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak kami, pelayanan kami diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk minyak urapan. Minyak urapan juga penuh kuasa, penuh mujizat. Muliakan Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Dengan minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada yang bawa minyak urapan Bapak Ibu? Ada ya? Yuk kalau ada yang bawa bisa angkat tinggi di atas kepalanya. Sama-sama kita doa bareng ya. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat. Pertama, minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus. Selalu ada di tengah kami, menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dengan kuasa minyak urapan menghancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Dengan minyak urapan kami ada wibawa ilahi. Kami disayang Tuhan melebihi teman-teman sekutu kami. Dengan kuasa minyak urapan tidak dirusakkan, bahkan menghancurkan virus corona, menghancurkan segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Yang bawa boleh urapi di kepalanya ya, dalam nama Yesus. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap permohonan doa
setiap permohonan doa kita percaya mujizat pasti sudah terjadi. Yang Tuhan mau sungguh-sungguhlah hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa ya menyelamatkan jiwamu. Kalau target kita jadi warga sorga, apapun yang kita kerjakan di bumi, semua pasti akan ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Mujizat sudah terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Bapak, sepanjang hari live streaming semuanya berjalan dengan baik. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami doa setiap hari Minggu live streaming, baik di Gading Nias dan sampai di dalam negeri maupun sampai di luar negeri. Bahkan ada sampai di Prancis, sampai ada di Belanda, semuanya juga bisa menjadi berkat. Kami doa sampai akhir zaman terus berita tentang Injil Kristus, tentang pertobatan, tentang kekudusan, tentang kuasa minyak dan anggur bisa sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat yang datang pada malam hari ini. Percayalah bahwa firman Tuhan adalah berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Jangan cinta dunia, berjuanglah untuk cari warga sorga. Berjalanlah bersama Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman, setia dan taat, tidak kompromi dengan dunia ini. Apapun tantangan dalam hidup kita di akhir zaman, percayalah Tuhan selalu membela orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga berdoa untuk gembala sidang kita yang kita kasihi. Bapak Pendeta Dr. Yese Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji. Kita doa agar Bapak dan Ibu Gembala selalu sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Sampai nanti akhir zaman tetap memimpin gereja Tiberias Indonesia. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita siap terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.